Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Intan Briliana Putri dari kelas Petergi 5B NPT 1220029 untuk menjawab soal esai UTS Fisikawan. Untuk yang pertama mengenai konsep diagram tahap-tahap mikrofisis awan. Jadi dari diagram ini ada 5 tahap mikrofisis awan, yang mana droplet akan tumbuh dengan difusi, collision, coalescence, burning out, exotrophic phase, dan gravitational phase. Terus ada garis putus-putus ini yang membagi ruang parameter ke dalam nomor 1 dan 2. Kalau nomor 1 ini dia menunjukkan kalau dropletnya itu pertumbuhannya melalui difusi, jadi lebih ke difusi. Sedangkan kalau yang kedua dia di tahap tumbukan gabungan atau collision coalescence. Nah terus dari grafik ini kalau yang paling bawah itu di daerah maritim, yang mana kalau di maritim itu sisi N atau inti kondensasi awannya sedikit dan akan memungkinkan untuk terjadinya warming out atau hujan hangat di seperti ini. Nah terus untuk yang kedua ini ada di daerah kontinental, yang mana jumlah sisi N di kontinental itu lebih banyak dibanding di daerah maritim. Nah karena sisi N lebih banyak, ini akan menekan proses hujan hangat, dan di fase pembekuan akan dimulai pada suhu yang sedikit lebih rendah kalau dibanding di maritim. Terus untuk kurva paling atas ini di daerah polutan, yang mana kalau daerah polutan itu partikel atau aerosolnya banyak, jadi sisi N-nya sangat banyak dan menghasilkan tetesan yang lebih kecil dan lebih banyak di Serawan. Nah untuk di sini bagian daerah polusi ini dia akan menekan proses tumbukan gabungannya dan menunda fase pembukaan droplet ke suhu yang lebih rendah dibanding yang di kontinental tadi. Jadi itu bakal difusi terus langsung fase campuran es sama air, terus dia bakal di daerah pembukaan tuh di minus 35an. Karena kalau dibanding sama yang di kontinental itu jauh banget itu, karena sisinya lebih banyak banget. Oke. Selanjutnya untuk kurvatur efek atau efek lengkungan pada pembentukan butir awan Kelvin. Nah efek lengkungan ini itu muncul dari fakta bahwa tetesan air yang kecil itu punya permukaan yang lebih melengkung dan bisa meningkatkan tekanan uap di sekitarnya kalau dibanding sama permukaan datar. Jadi kalau dilihat di sini, ini droplet yang lebih besar, dan ini yang lebih kecil. Nah kalau dipotong kayak melintang, kayak dipotong ini, nah itu bakal kelihatan kalau yang besar tuh lebih datar gitu, dan yang kecil lebih melengkung. Dan kurvatur efek ini menjelaskan kalau kelengkungan permukaan di droplet itu mempengaruhi tekanan uap di sekitarnya. Nah tekanan uap ini bakal menjelaskan juga tentang proses pembentukan dan pertumbuhan butir awan selanjutnya. Nah di efek lengkungan ini ada surface tension atau tegangan permukaan, yang mana menyebabkan tetesan itu cenderung mempertahankan luas permukaan minimumnya, dan tekanan uap air, jadi pada permukaan yang lekung itu tekanan uapnya bakal lebih tinggi dibanding sama permukaan yang datar. Jadi semakin kecil ukurannya, maka tekanan uap yang dibutuhkan buat dia sampai keseimbangan bakal lebih besar, dan cenderung kalau yang kecil, tetesan atau droplet yang kecil itu cenderung lebih mudah menguap dibandingkan sama tetesan yang lebih besar.
Dan ini itu bakal jelasin lanjut tentang saturasi sama hubungan sama kurvatur efeknya. Kemudian selanjutnya tentang equilibrium atau keseimbangan. Nah, titik equilibrium sendiri itu titik di mana tetesan itu berada dalam keseimbangan, equilibrium seimbang. Nah, pada radius ini gak akan ada pertumbuhan atau penguapan. Kemudian ada yang namanya critical radius atau radius kritis, yang mana itu adalah radius minimum yang diperlukan tetesan untuk dapat tumbuh secara spontan. Untuk grafik di ini dia menunjukkan hubungan antara ukuran tetesan dan RH, kelembaban relatif yang dibutuhkan untuk tetesan itu bisa seimbang. Jadi kalau area di atas menjelaskan tentang pertumbuhan droplet, yang mana tetesan akan tumbuh kalau tetesan uap lingkungannya lebih besar daripada tekanan uap keseimbangannya, dan radiusnya lebih besar daripada radius kritisnya. Sebaliknya, yang area di bawah ini tentang penguapan butir air atau droplet. Jadi tetesan itu akan menguap kalau tekanan uap lingkungannya lebih kecil daripada tekanan uap keseimbangannya, dan tetesannya radiusnya itu lebih kecil daripada radius kritisnya. Terus ada persamaan Kelvin yang menjelaskan tentang si R ini. Jadi tuh persamaan Kelvin itu menjelaskan kalau tekanan uap saturasi itu akan meningkat secara signifikan sebagai hasil dari energi tegangan permukaan terhadap kondensasi. Nah, untuk persamaan Kelvin ini ada E atau tekanan uap aktual di atas tetesan, ES tekanan uap jenuh di atas permukaan datar, ada tegangan permukaan, R-nya radius, ρ densitasnya, atau misalnya jenisnya, R2 konstanta gas universalnya, terus ada T subsolnya. Dimana kalau E nya tekanan uapnya itu kalau dikurangi sama ES nya itu lebih besar daripada 0, maka dropletnya bakal cenderung tumbuh. Kalau kurang dari 0 bakal cenderung luruh. Sedangkan kalau di titik kritis dia bakal sama dengan 0. Selanjutnya solid effect pada pembentukan butir awan dari rho ya. Jadi ini ada grafik yang menunjukkan di mana penambahan zat terlarut daerah ini solid, ini liquid itu akan menggeser titik leleh jadi didih dibandingkan dengan di zat murni. Ini dia menggeser ke sini gitu. Nah, solid effect ini menjelaskan kalau keberadaan zat terlarut itu menurunkan tekanan uap di atas larutan, dan kalau makin banyak maka tekanan uapnya yang dibutuhkan ya semakin rendah gitu. Jadi ini tekanannya, ini suhunya, terus ini zat terlarutnya, ini solid, liquid, ini vapor. Terus berkaitan sama equilibrium yang tadi, nah itu ini permukaan yang datar tanpa efek dengan permukaan. Jadi ada keseimbangan normal antara fase cair dan fase uapnya. Nah kalau ini permukaan yang melengkung itu kan tadi ada ini, dia punya kayak energi buat pertahanin permukaannya atau tegangan permukaannya. Jadi ada kurvatur efeknya gitu. Nah molekul pada permukaan yang melengkung itu memiliki ikatan lebih lemah dibanding yang dia agak datar, dan tekanan uapnya lebih tinggi dibandingkan permukaan yang datar. Terus tadi berhubungan sama Kohler, berhubungan sama Raoult tentang solid effect gitu, tentang zat terlarut. Jadi kalau di sini molekul zat terlarutnya ditandai dengan titik yang gelap, yang mana menggambarkan efek Raoultnya tentang penurunan tekanan uap karena zat terlarut.
Terus itu selanjutnya tentang saturasi. Ini ada grafik tentang besar droplet sama hubungannya sama RH sama supersaturasi. Terus ini ada ini yang satu itu pirouetter. Terus yang 2 sama yang 5 ini dia dropletnya udah terkontaminasi sama zat lartan ya. Kalau ini sama garam, ini sama ammonium sulfat. Nah, jadi saturasi itu ini tekanan uap satu larutan ideal bergantung pada fraksi mol komponen dalam larutan. Ini tadi nyambung sama si rule yang di Solute effect, dimana fraksi mol komponen dalam larutan itu adalah perbandingan antara tekanan uap jenuh larutan dibanding tekanan uap jenuh air murni. Yang mana kalau tekanan uap jenuh larutannya lebih rendah nih daripada tekanan uap jenuh air murni, jadi reaksinya lebih kecil dari E jika ada komponen lain yang terlarut atau F-nya kurang 1. Makin tinggi fraksi molnya, maka makin rendah rasionya, yang berarti makin rendah saturasinya. Oke, di sini. Terus ini ada ambient saturation, yang mana itu saturasi di lingkungan sekitar, jadi bukan saturasi dari suatu larutan atau komponen tertentu. Nah, ketika saturasi lingkungannya melebihi saturasi maksimum, droplet akan teraktivasi, dan kebalikannya kalau saturasi lingkungannya lebih rendah, droplet akan tumbuh hingga mencapai keseimbangan. So, ada kaitan antara efek kelangkungan sama Solute, yang mana ini dijelaskan pakai kurva Kohler berbentukan butir awan. Jadi sama kayak yang tadi, kalau X-nya itu nunjukin besar dropletnya dibanding sama RH. Kalau ini hubungannya di kurvatur efeknya, efek lingkungannya, kalau lebih kecil dari radius kritis, dia bakal mendominasi. Nah, terus tetesan-tetesan yang sangat kecil banget di sini nih, itu berada dalam keseimbangan dengan uap air dengan uap pada keseimbangan atau RH di bawah 100. Jadi ini RH-nya, ini dia. Kalau makin ke sini yang sangat kecil, dia RH-nya bakal 100%. Kalau tentang Solute efeknya, jadi keberadaan zat terlarut tadi ammonium sulfat yang lebih supersaturasi ini. Nah, itu tuh dapat menurunkan tekanan uap jenuh di atas permukaan tetesan, yang direpresentasikan oleh kurva yang menunjukkan rasio saturasi keseimbangan, ada S. Nah, jadi dari kurvatur efek sama Solute efek ada kaitannya yang dibuat garis lagi. Dan itu tuh dia punyanya pas di radius kritis keseimbangan tadi sama di saturasi. Terus ini dia nunjukin tentang pembentukan droplet dari ammonium sulfat 3. Yang ini hubungannya sama yang grafik ini tadi. Terus kalau radius tetesannya lebih kecil, efek zat terlarutnya mendominasi dan tetesan berada dalam keseimbangan stabil. Nah, saat radiusnya mau ke R nih, ini kan dia mau ke R, tetesan itu akan teraktivasi dan akan terus tumbuh meskipun tanpa peningkatan lebih lanjut dalam supersaturasi. Jadi ini kan dia tumbuh ini. Nah, dia tuh belum sampai sini, tapi masih lanjut tumbuh. Terus pertumbuhan tetesan akan berlanjut jika S tetap di atas kurva Kohler hingga membentuk tetesan awan. Ini S nya kan tetap di atas tuh, jadi kurvanya ini gak ngelewatin si S nya. Terus selanjutnya tentang modifikasi teori partial udara, yang mana adalah efek dari
teori partikel yang terlalu cepat dalam akselerasi gaya buoyancy atau gaya apung, yang mana ini diperlukan karena kalau semisalnya terlalu cepat itu nggak akan cukup buat menjelaskan fenomena yang sebenarnya terjadi, kayak ada efek kondensasi, gerakan kompensasi, udah turun, penyamburan, dan resistensi aerodinamis. Kemudian modifikasi teori partikel udara ini ada 4. Yang pertama, the burden of condensed water, dimana kondensasi akan menyebabkan volume menurun dan densitas meningkat. Ini sama kayak rumus densitas itu terus sama dengan massa per volume. Jadi kalau volumenya menurun, densitasnya meningkat atau massa jenisnya meningkat. Nah, gaya apung ini menurun karena massa jenis udaranya jadi lebih besar. Oke, dia lebih berat, jadi dia turun. Namun, kondensasi juga melepaskan panas laten, yang mana akan menyebabkan suhu naik dan udara jadi lebih ringan untuk diangkat dan mengapung itu. Nah, kandungan air cair adiabatik ini dia itu di kandungan air cair adiabatik itu diasumsikan bahwa tidak ada kondensasi di udara sekitar panas. Yang ini tuh tidak akan terjadi jika panas naik melalui awan. Tuh. Terus yang kedua tentang compensating downward motions. Jadi untuk menjaga konservasi massa, saat udara hangat bergerak ke atas, kan kalau udara hangatnya bergerak ke atas, yang bawah kosong nih. Nah, udara yang lebih dingin itu harus bergerak turun untuk mengisi ruang yang ditinggalkan. Nah, udara turun ini akan dipanaskan lagi secara adiabatik, yang mana ini bakal berpengaruh ke profil suhu vertikal. Kemudian, perbedaan dari laju pemanasan atau pendinginan vertikal ini dapat mempengaruhi stabilitas thermal. Terus ada SAS method, ini digunakan untuk memperhitungkan efek penurunan udara ambien secara horizontal. Jadi ini ascending, udara naik didinginkan pada tingkat pseudo adiabatik. Sementara udara yang turun atau descending itu dihangatkan pada tingkat adiabatik kering. Nah, setelah waktu singkat, udara yang datang dari bawah akan memiliki suhu berbeda dari udara yang datang dari atas, yang dapat menyebabkan ketidakstabilan thermal. Terus yang ketiga, dilution by mixing. Di udara sekitar umumnya lebih dingin dan lebih kering daripada elemen yang naik seperti awan atau panas. Karena elemen yang naik itu pasti dia lebih ringan. Kalau lebih ringan berarti suhunya lebih tinggi, lebih hangat. Nah, udara ambien ini mengacu pada udara di sekitar elemen yang bergerak naik seperti awan atau panas. Udara ambien ini umumnya lebih dingin dan lebih kering daripada elemen yang naik, yang tadi ini. Nah, proses penyaluran entrainment itu terjadi antara elemen yang naik dengan udara ambien di sekitarnya melalui batas. Terus penyaluran ini cenderung mengurangi daya apung thermal elemen yang naik dan menurunkan rasio kelembaban. Proses mixing ini akan mengaruhi dinamika pergerakan vertikal elemen yang naik. Jadi itu fokusnya ke mixing. Kan tadi udara naik itu dia suhunya itu beda gitu sama udara tempat dia naik. Jadi beda lapisan, beda. Dia itu kan lebih panas, sedangkan yang sekitarnya lebih dingin. Nah itu tuh ini akan ada ini proses penyamburan gitu, jadinya gitu. Terus yang keempat yaitu aerodynamic resistance, bubble theory, gas and plumes. Ada interaksi antara elemen yang naik dengan udara ambien di sekitarnya yang tadi. Ya, kalau yang tadi kan dilution mixing, pencampuran. Kalau ini jelasin tentang interaksinya. Udara yang lebih dingin akan turun di sekitar elemen yang naik dan menimbulkan aerodynamic resistance yang dapat menghambat pergerakan vertikal elemen. Jadi aerodynamic resistance ini nih, dia double teori
terus ada jet and plumes teori ini. Nah, kalau bubble teori ini menjelaskan bahwa kecepatan vertikal elemen berbentuk gelembung bubble atau bubble itu tergantung pada ukuran dan daya punya. Nah, ini ada boundary of capture volume, itu dia menunjukkan volume udara yang tertarik ke dalam bubble ini. Boundary-nya ini jadi kayak batas gitu yang menunjukkan volume udara yang tertarik ke dalam bubble. Ini ada region of max velocity yang mana kecepatannya maksimum di sini dia kayak ini. Nah, mixing region-nya di sini yang tadi itu dilution mixing. Jadi ada mixing di sini. Terus untuk elemen jet atau plume, gaya punya itu bernilai konstan. Sementara perubahan momentum juga mempengaruhi kecepatan partikelnya. Ini juga dapat berdampak pada pembentukan awan kubus. Dapat adanya wind shear. Di buoyancy profile atau profile dia mengapung. Ini velocity profile-nya. Jadi beda, kalau plume itu gini, kalau bubble itu dia kayak gini. Okay. Kemudian masuk ke soal. Ini ada sebuah droplet dari ukuran 2,29 meter jadi 32,9 meter dalam selama waktu 12,9 menit di suhu minus 10 derajat Celcius pada tekanan 62,9 kilopascal. Yang ditanya supersaturasi lingkungannya dengan mengabaikan efek pelarutan dan kelengkungan di dalam persamaan pertumbuhan droplet. Terus C-nya 10 pangkat 1,5. Ini di bagian waktu minutnya diubah ke detik dulu. Terus masuk ke rumus. Jadi laju perubahan kondensasi itu C sama dengan S-1 per FK min FD sama dengan R dr per dt. Jadi ini perubahan R itu radius terhadap waktu. FK itu heat conduction effect, terus FD diffusion effect. Terus untuk rasio saturasi lingkungannya S sama dengan E per ES. Nah, jadi RT dia cari radius sama dengan R akan dari R0 kuadrat plus 2 CT. Ini dikuadratin biar akarnya hilang kayak gini. Terus ini dicari C-nya, itu rumusnya jadi R kuadrat T min R0 kuadrat per 2T. Ini persamaan kedua. Terus persamaan ketiganya C1 itu sama dengan 1 per FK min FD. Kemudian persamaan ketiga ini dimasukin ke persamaan yang pertama. Jadi ketemu C-nya itu sama dengan S-1 C1. Nah, S itu kan tadi yang dicari supersaturasi ambiennya. Jadi S-1 itu pasti per C1 si aksen itu. Terus habis dimasukin ini tinggal dimasukin yang tadi ketahui angkanya, bakal ketemu hasil C-nya itu 0,696 mikrometer kuadrat per sekon. Jadi pada suhu min 10 derajat Celcius dan P62,9 kilopascal. Terus si aksennya itu kan tadi ini itu 10 pangkat 1,5 sekitar 31,62 mikrometer kuadrat per sekon. Terus dicari S-nya dari yang ini. Terus ini tinggal masukin dibagi, hasilnya 0,022 yang mana ini 2,2% baru ini. Nah, kalau S-nya sendiri berarti dia 3,2% supersaturasi lingkungannya. Terus soal terakhir tentang ini, berapa nilai kecepatan angin vertikal U pada periode orografi yang sebanding dengan periode dari buoyancy oscillation jika lapisan dari udara tak jenuh melewati daerah orografi dengan ketinggian 2,9 km terpisah dari arah aliran, depth rate-nya 4,29 derajat Celcius per km dan suhunya 22,9 derajat Celcius.
jadi ini. Nah, karena ini tuh derajat Celcius itu kayak sama ini, kan ini Kelvin, ini yang Celcius di convert dulu ke Kelvin, dan yang kilo di convert dulu ke meter. Intinya kan itu yang pertamanya rumus periode dari Massey oscillation-nya itu sama dengan L per U, atau sama dengan juga 2pi per N, yaitu ketinggian puncaknya dalam kilo ya, dalam kilometer, meter atau meter, nanti disesuaikan sama satu yang lain. Terus N itu frekuensi Braunfeld salah yang ini. Nah, ini jadi kecepatan angin vertikal itu dengan menyederhanakan dari persamaan ini. Kayak ini dari ini itu punya berarti L kali N nih, ini sini, ini sini, jadi sama dengan L kali N per 2pi. Dengan nilai N nya yang salah frekuensinya itu 9 per T kali radius ya, kali kali lapse rate-nya, kali lapse rate ini, lapse rate yang ini, lapse rate ini dikali lapse rate yang kita ada di soal itu. Itu dibangetin setengah. Kemudian persamaan 3 ini dimasukin ke persamaan 2 ini, masukin sini. Jadi U sama dengan L per 2pi, N nya masukin ini. Nah, ini tadi tinggal masukin cuma diketahui. Nanti ketemu hasilnya untuk kecepatan angin vertikal punya itu sekitar 6,235 meter per sekon. Nih, artinya suhu ini lapse rate kering ya. Jadi ini lapse rate keringnya dikurangi lapse rate yang ini. Oke, sekian dari saya Pak. Mohon maaf kalau banyak salah kata atau banyak kurangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.